Ya, pemirsa, PT Kino Indonesia Tbk terus mendorong inovasi produk dengan menyasar pasar generasi muda melalui varian terbaru Cooltopia dari merek cap kaki tiga dengan rasa yang lebih segar. Perusahaan berharap dapat memperkuat daya tarik di segmen konsumen Gen Z dan milenial yang sangat dinamis. PT Kino Indonesia Tbk terus mendorong inovasi produk dengan menyasar pasar generasi muda. Kino menghadirkan 2 varian baru minuman penyegar Cooltopia dari cap kaki tiga, yaitu Yuzu Pomelo dan Melon Orange yang dirancang khusus untuk memenuhi selera anak muda Indonesia yang menginginkan sensasi rasa lebih ringan dan menyegarkan di tengah jadwal aktivitas yang padat. Manajemen menyatakan peluncuran varian ini bukan hanya soal menyegarkan dahaga, tetapi juga strategi memperluas jangkauan pasar di kalangan generasi muda yang semakin dominan dalam konsumsi produk konsumen cepat, terutama di segmen minuman yang orientasinya pada gaya hidup modern dan aktif. Produk Cooltopia tetap membawa nilai fungsional melalui kandungan mineral alami yang membantu mencegah panas dalam, sehingga relevan untuk konsumen yang aktif sepanjang hari. Strategi ini juga diperkaya dengan kegiatan branding dan kampanye yang dekat dengan kegiatan Gen Z, seperti event dan pengalaman yang resonan dengan gaya hidup mereka. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten pengelola kawasan industri PT Jababeka Tbk atau KIJA resmi mengoperasikan pabrik mini liquefied natural gas atau LNG di Pasuruan, Jawa Timur. Fasilitas senilai 16 juta dolar Amerika Serikat ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan energi bersih bagi sektor industri di wilayah Jawa Timur hingga Bali. PT Jababeka Tbk melalui anak usahanya PT Liquid Nusantara Gas resmi memperluas ekspansi bisnis di sektor energi dengan mengoperasikan pabrik mini LNG di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang atau PIER. Pabrik ini dibangun dengan total investasi mencapai 16,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 284 miliar rupiah. Manajemen berharap operasional fasilitas baru ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan perseroan secara bertahap mulai tahun ini. Fasilitas mini LNG ini memiliki kapasitas produksi awal sebesar 2,5 juta standar kaki kubik per hari dengan potensi ekspansi hingga 4 mm SCFD ke depannya. Pabrik ini akan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi LNG guna menopang kebutuhan energi industri yang efisien dan rendah emisi. Dalam kepemilikannya, Jababeka Infrastruktur memegang mayoritas saham sebesar 60% dalam perusahaan patungan tersebut. Adapun langkah Jababeka ini sejalan dengan tren transisi energi nasional dan meningkatnya permintaan energi ramah lingkungan di berbagai kawasan industri. Dengan jangkauan distribusi hingga wilayah Bali dan sekitarnya, perseroan optimistis keberadaan pabrik LNG ini tidak hanya memperkuat struktur pendapatan non-properti Jababeka, tetapi juga menjadi jaring pengaman energi bagi para pelaku industri yang mulai beralih ke sumber bahan bakar yang lebih bersih. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1072 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Polri sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program makan bergizi gratis. Presiden juga meresmikan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda. Ya, dalam sambutannya Presiden mengaku bahagia, gembira dan merasa puas hati karena melihat Polri mengambil inisiatif ikut mengembangkan SPPG. Presiden berharap keberadaan SPPG dan gudang ketahanan Polri ini mampu mengatasi permasalahan pangan yang menjadi masalah bangsa. MBG ternyata setelah kita terus kerjakan, hari ini kita sudah mencapai laporan dari Kepala BGN 60 juta 200.000 penerima manfaat. Di antaranya peran dari Polri. Saudara-saudara, kita telah memberi makan tiap hari. Tadi 60 juta lebih. Kita sudah berhasil memiliki 22.275 SPPG.
sudah sampai 23.000 SPPG, yaitu dapur di 38 provinsi seluruh. Ya, sementara itu puluhan pelajar di Kabupaten Aceh Singkil dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit perut pasca menyantap makan bergizi gratis. Bupati Aceh Singkil menyambangi puluhan pasien dan berjanji akan mendapatkan perawatan maksimal. Sudah sampai lagi ya. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing, dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Mual-mual tapi nggak bisa muntah. Mulai dari pulang sekolah, cuman tambah lama tambah pening, tambah lemas dia. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Berusaha melayani bagaimana supaya malam ini bisa sembuh, dan juga besok akan kita cek ya makanannya itu apa penyebabnya menyebabkan mereka ini sampai sakit perut, pusing-pusing. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Ya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Program ini menargetkan 100 kampung nelayan dengan 65 titik tahap awal yang fokus pada pembangunan infrastruktur hulu hingga hilir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terus menunjukkan kemajuan signifikan. Sakti juga menjelaskan bahwa pada tahap pertama, pembangunan dilakukan di 65 titik. Menurut Sakti, progres pembangunan kampung nelayan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan ekosistem kampung Melayu juga turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam kerangka pengelolaan terpadu sektor kelautan dan perikanan. Soal kampung nelayan Merah Putih, nah itu diantaranya. Progresnya bagaimana Pak? Ya progres sudah 50% dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di Februari. Ya. Berapa jumlahnya? 65. Seperti diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah untuk mentransformasi pesisir menjadi kawasan modern, produktif, dan mandiri secara ekonomi. Program ini menargetkan 100 kampung nelayan dengan 65 titik tahap awal yang berfokus pada pembangunan infrastruktur hulu hilir, seperti pabrik es, cold storage, dan pusat kuliner. Kampung nelayan juga akan terintegrasi dengan koperasi desa untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Jakarta, Jen Cahyani, Novandui, IBX Channel. Ya, pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menjelaskan BP Taskin memiliki peran vital dalam menyelaraskan berbagai program strategis nasional. Pihaknya mengusulkan agar program makan bergizi gratis, pembangunan perumahan hingga pengembangan kampung nelayan diintegrasikan menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko menyampaikan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kelembagaan ekonomi rakyat melalui program Kampung Nelayan dan Koperasi Merah Putih. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekonomi agar masyarakat yang telah terentaskan tidak kembali jatuh miskin imbas lemahnya fondasi ekonomi di akar rumput. Budiman menjelaskan BP Taskin memiliki peran vital dalam menyelaraskan berbagai program strategis nasional. Pihaknya mengusulkan agar program makan bergizi gratis, pembangunan perumahan, hingga pengembangan kampung nelayan diintegrasikan menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Budiman menekankan perlunya dukungan finansial yang kokoh bagi lembaga ekonomi rakyat.
Hal ini diperlukan agar aktivitas produktif di desa-desa nelayan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat. Pengentasan kemiskinan nggak mungkin terjadi. Orang terentaskan itu bisa jadi jatuh miskin kalau lembaga seperti koperasi, kampung nelayan nggak diperkuat. Nah, kami setuju dan pendapat itu, tapi kami juga menganjurkan bahwa bagaimana supaya kampung nelayan, koperasi, segala macam juga bisa kuat secara finansial dan aktivitas produktif bisa didorong. Kemudian masyarakat anggota-anggota bisa merasakan. Kami menyampaikan beberapa usulan dan diskusi dengan Bapak Presiden akan memberikan arahan lebih lanjut. Budiman menambahkan pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis lebih lanjut guna merealisasikan ekosistem pengentasan kemiskinan tersebut. Jakarta, Jen Cahyani, Novandwi, IDX Channel.